Oke, selamat hari Minggu, teman-teman. Kayaknya seru banget ya hari ini ya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu. Oke, gimana nih kabarnya nih? Udah hari Minggu lagi aja kita ya ketemu ya. Kalau kita tanya satu-satu gimana? Kan udah lama kita nggak ketemu kan. Dan kita juga penasaran nih. Saya juga penasaran gimana kabar kalian. Kalau kita lihat sini ada 18 orang ya yang udah join. Saya mau coba tanya 3 orang ya. Saya mau tanya ke ada namanya Evan Ariel Christopher. Gimana kabarmu, Evan? Iya, Kak. Gimana kabarmu minggu ini? Baik. Nah, kenapa baik? Nah, karena selalu disertai Tuhan. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Evan. Kayaknya nggak seru ya kalau nggak pakai format ya. Kalau nggak saya nanya gini, apa yang lagi dinikmati? Kalau nggak gini aja, apa kebaikan Tuhan yang kalian rasakan di minggu ini? Saya mau coba tanya ke Amel. Kayak gimana, Mel? Kenapa kok? Gimana kabarmu minggu ini? Baik kok. Baik. Apa yang kebaikan Tuhan yang kamu nikmati di minggu ini? Buat minggu ini sih mungkin bagi waktunya cukup kebagi, buat kuliah juga cukup banyak. Oke, kuliah sama kerja ya, Mel? Iya kok. Semangat ya, Mel. Makasih, Mel. Tanya satu orang lagi ya. Siapa yang belum kita tanya? Tanya Anius. Gimana Anius? Kabarmu minggu ini? Halo, baik. Apa kebaikan Tuhan yang kamu nikmati di minggu ini? Apa ya? Sebenarnya kayaknya di minggu-minggu ini masih sama kayak minggu-minggu sebelumnya. Kayak jalanin aktivitasnya sama aja. Gak ada yang spesial, cuma kalau ngomongin kebaikan ya pasti banyak banget. Kayak bisa bangun pagi, terus tapi senangnya lebih rutinitasnya lebih ada sih. Itu doang sih paling ya. Salah satu kebaikannya. Oke. Makasih Anius. Tapi sebelum kita mulai ibadah ya, saya mau teman-teman buat on cam dong. Kan kita lagi sama-sama ngumpul nih di ruang virtual. Nggak lengkap kayak rasanya nggak lihat muka-muka kalian gitu. Ayo, on cam yuk. Oke. Ayo on cam yuk. Nah, kenapa saya ngajak on cam? Saya mau ngajak kalian main game sebentar sebelum kita ibadah ya. Iya, ya nggak apa-apa Erik. Oke, siap. Yuk di on cam yuk. Kita mau main game sebentar. Oke. Games kita ini harus benar-benar membutuhkan kamera banget karena kita mau main games namanya virtual background ya. Gak tahu sih, saya nggak bintang buat milih namanya sih, tapi ada hubungannya sama virtual background sama Zoom kita. Oke. Yuk dibuka dulu. Senli, Amel udah ya. Windy, Nat, Cenat, Michelle, Leoni, dan teman-teman yang lain.
Albert. Oke lah. Kok Evans. Terima kasih untuk teman-teman yang buka kamera ya. Oke, nah jadi teknis gamesnya gini. Saya bakal baca sebuah cerita, sebuah kata benda ya. Nanti kalian harus cari bendanya ya. Cari fotonya, cari gambarnya. Nanti kalian jadikan virtual background ya. Ngerti ya permainannya? Jelas nggak pertanyaan ini? Instruksinya jelas nggak? Sejauh ini masih jelas. Oke, ya kayak gitu ya. Saya ulangin lagi ya. Kita mau main games. Nanti saya bakal bacain satu cerita atau satu clue tentang suatu benda. Nanti kalian cari gambarnya di Google dan kalian jadikan virtual background ya. Oke, nah itu gampang lah ya. Oke, saya mau minta teman-teman ikutan main ya, karena menurut saya games ini bakal seru. Oke. Sejauh ini, ya. Yang pakai HP ya nggak apa-apa ya. Kalau HP-nya bisa pakai virtual background, pakai. Kalau nggak bisa ya sudah, nikmati saja ya games kita. Ya. Oke. Saya mulai ya. Nanti kalian langsung ganti aja ininya. Clue-nya. Oke. Cerita yang pertama ya. Clue yang pertama. Aku adalah sebuah benda. Aku adalah hewan yang telah diolah, hewan yang sudah mati. Nah, di bulan Februari 2021 hargaku bernilai Rp31.000. Warnanya merah. Aku ada di pasar. Dan semua orang suka mengkonsumsi aku. Aku adalah, ayo dicari. Nah, sama-sama pakai virtual background-nya ya. Yuk. Harga aku 31.000. Betul kan ini punya saya? Mana kita lihat. Oh, kita tunggu yang lain ya. Salah ya, makasih loh. Menarik. Ayo yang lain gimana? Mungkin aja Erik salah kan? Gimana yang lain punya pendapat yang lain nggak? Enggak, bukan itu. Oke, saya ulang ya clue-nya ya. Aku adalah hewan yang udah diolah. Aku adalah benda. Warnaku merah. Hargaku di bulan Februari 2011 adalah Rp31.000. 1 kilonya. Aku ada di pasar. Aku itu adalah... Oh, siapa itu, Erik? Lagi ganti, ini pasti bener nih. Oke, itu apa, Erik? 7 bagian daging sapi yang paling cocok untuk steak. Nggak, ini daging sapi dong ya. Oke. Udang. Udang ya, siap. Ini jadi ibadah kita hari ini buat kita lapar ya. Sapi kan? Ini menurut detik.com, finance.detik.com. Oke. Ya udah. Pada penasaran kan? Oke, jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah Gunung Fuji kayak William. Duh, kok lemot ya saya download. Oke, daripada lama saya ini aja lah ya. Jawaban yang benar adalah ayam. Ayam potong.
PHP udah menunggu tadi. Kan daging sapi kalau di pasaran itu sekitar 70 nggak sih? Waduh, saya udah lama nggak ke pasar sih sebenarnya sih. Ko Edi, ayam Ko Edi. Katanya menurut pertanian Amarian Sulaiman, katanya harga sapi di peternakan itu 28.000 hingga 31.000 kilogram per bobot hidup katanya. Ini bener ini nih, ini data sudah benar. 21.000. Ayam di sini mahal. Oh ya, tergantung harga pasar ya. Nah, kan tuh, Harga pasar beda beda. pasar beda harga. Jawaban yang benar ayam, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal cerita yang selanjutnya ya. Udah clue yang selanjutnya. Oke. Clue yang kedua ya. Aku adalah buah. Aku memiliki pola seperti bunga ketika aku dipotong. Kalau ada yang mengkonsumsi aku, biasa mata mereka menjadi mengecil. Karena aku. Warnaku sama seperti warna matahari yang warnanya kuning. Aku adalah? Ayo. Oke. Wah, kita lihat Erik belimbing. Anis gak banget apa Anis? Jawaban Ayo, tadi ya. William belimbing juga. Oke, ada lagi yang lain? Sambil menunggu saya download dulu. Oke. Amel belimbing. Siapa nih? Indah ya? Indah Nanas, oke. Oke ya. Jadi jawaban yang benar adalah, ntar saya pakai dulu virtual background-nya. Tapi buram ya. Bentar. Jawaban yang benar adalah, Kalau salah konspirasi nih. salah. Bentar, bukan ini virtual background-nya. Bukan Indomie, sorry. Oke, yang ini. Jawaban yang benar adalah pada nungguin ya. Ternyata nggak ada jawabannya. Siapin. Ada kok, semua di sini ada jawabannya, kita nggak ngelakuin prank, tenang. Jadi jawaban yang benar adalah ini dia. Ya, ternyata nggak bisa. Ya udah saya sebutin aja ya. Jawaban yang benar adalah lemon. Nah, kalau kalian lihat lemon, ya udah saya share screen aja ya. Nah, ini nih, kalau misalkan kalian lihat lemon, ada polanya kayak bunga gitu kan. Ayo. Konspirasi. Kalau misalkan kalian konsumsi lemon, pasti mata kalian jadi mengecil kan. Belimbing Ya nggak juga. sih? Belimbing juga, bahkan belimbing lebih mirip sama bunga ini. Itu kan ada polanya kan, kembang gitu kan, kayak bunga. Maaf ya, ini kayak buat kalian kesel. Coba itu bunga apa polanya? Oh yuk, bunga apa ya? Bunga apa ya? Melati. Ayo, apa
Jeruk juga bisa. Tapi kan saya bilang kan warnanya kan kuning ya. Lebih kayak pizza ya polanya ya. Bisa jadi. Oke, satu lagi ya terakhir ya. Oke, clue yang ketiga yang terakhir nih. Aku adalah sebuah alat ya. Aku ada sebuah alat. Warnaku bisa biru, bisa hijau, bisa putih, dan bisa berbagai macam warna. Kalau aku dipakai atau digunakan, aku biasanya digantung. Dan kalau orang memakaiku, mereka akan menjadi seperti ninja di Jepang. Kemudian mereka ketika aku digunakan, aku adalah alat yang paling dekat dengan mereka karena mereka bersentuhan langsung dengan aku. Aku berfungsi untuk melindungi mereka dari kuman, dari virus. Aku adalah apa itu, Rick? Sarung. Betul, sarung. Oke. Kalau aku dipakai, aku digantung. Itu perlu paling ini ya, eksplisit ya. Aku berfungsi untuk menghindarkan kuman, virus. Oke, ada yang punya jawaban lain? Oke. Indah, masker. Anies lemon, oke. Albert. Siapa itu, Rick? Amel, masker. Erik Handuk. Oke. Jawaban yang benar ini ya. Masker ya. Konspirasi fix. Masa buat menghindarkan dari kuman dan virus, sarung, buset. Handuk. Handuk iya loh, habis mandi, kalian lap gak? Itu kan buat membersihkan dari virus juga loh, bener gak? Ya juga sih. Ngelap badan Rick. Digantung nggak bisa Iya. digantung di kepala loh, bisa jadi ninja kan? Iya bisa. Kalau aku dipakai, aku kayak ninja, iya. Digantung, tapi kan nggak digantung, Rick. Ya gitulah, pokoknya digantung. Gini kan. Bukan belimbing, Jel. Jel lagi. Well. Itu loh kan ninja pakai begitu. Ninja pakai masker gitu sih. Ya kayak tudung gitu lah. Oke. Ya itu games kecil kita ya sebelum kita mulai ibadah. Maaf kalau misalkan games itu ngeselin. Jangan kapok-kapok buat main game sama saya lagi ya nanti ya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ngajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Oke. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita sekali lagi bisa ngadain kebaktian ya, gitu. Walaupun dalam kondisi yang sulit ya. Udah lama kita udah nggak ketemu ya. Udah berapa tahun ya? Kira-kira udah berapa lama, Mel? Kalau misalkan kita terakhir kali kebaktian secara fisik, Mel? 7 Maret nanti tepat setahun. Oh, benar-benar setahun ya? Oke, udah lama, hampir setahun ya kita di kebaktian online. Happy anniversary, oke. Udah lama kita nggak ketemu ya. Nah, kita patut ya bersyukur ya. Kalau misalkan kita
masih dikasih kesempatan buat ngumpul, buat ibadah, buat dengar firman, buat bersekutu bareng lagi gitu. Karena ya kita udah lama nggak ke gereja, udah lama juga nggak ketemu, udah lama nggak ngeliat mukanya. Mungkin setiap dari kita mungkin ada gemukan, mungkin ada yang kurusan, ada yang lagi sehat, ada yang mungkin lagi sakit gitu kan. Nah, kita bersyukur ya, kita masih dikasih kesehatan, dikasih napas hidup. Mungkin kita lihat banyak sekarang kejadian ya, apalagi kalau COVID ya, kayak banyak orang-orang dari teman-teman kita mungkin atau keluarga kita yang mungkin udah nggak ada, atau mungkin lagi sakit ya, sedang mungkin lagi di rumah sakit atau yang lagi kesusahan ya karena pandemi ini itu. Nah, kita juga harusnya bersyukur ya kalau misalkan ya kalau kita itu bisa jadi orang Kristen juga ya saat ini gitu. Kalau Tuhan pelihara kita di masa pandemi ini. Nah, kita punya Bapa yang selalu hadir dan memelihara kita. Bapa yang kalau kita datang kepada Tuhan dalam doa, dia selalu ada untuk ditemui. Kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus milik kita milik Tuhan Yesus. Nah, kita juga punya Roh Kudus yang memimpin kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kehidupan, kita akan firman Tuhan, mengingatkan akan Tuhan Yesus. Nah, kita patut bisa lihat kebaikan Tuhan begitu limpah dalam hidup kita. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan karena Dia baik. Saya mau ngajak teman-teman buat menyanyikan satu buah lagu, judulnya Almighty Cross, untuk membuka ibadah kita pada sore ini. Almighty cross, Lord lifted high, the Lord of life, rest there to die. His sacrifice on Calvary has made the mighty cross a tree of life to me. Almighty cross, what throne of grace, He now knows sin, yet took my place. His sacrifice on Calvary has made the mighty cross a tree of life to me. Almighty cross, all grace so pure, love held Him there, such shame endure. His sacrifice on Calvary has made the mighty cross a tree of life to me. Almighty cross, my soul's relays, the strips He bore have brought me peace. His sacrifice on Calvary has made the mighty cross a tree of life to me. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau menguatkan iman, Engkau boleh memberikan kami pengenalan akan Engkau. Juga ketika kami boleh dipelihara, kami boleh dituntun untuk semakin
mengenal dan mencintai Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami sendiri Tuhan. Tapi Engkau yang boleh mempertumbuhkan kami, sehingga kelak nanti kami akan menjadi orang yang boleh serupa dengan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar. Juga setiap minggu kami juga boleh mendengar firman, yang adalah boleh jadi kekuatan kami, yang boleh jadi pengharapan kami. Ketika kami mendengar firman, kami boleh mengenal Kristus, kami boleh dapat janji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan juga untuk segala berkat yang boleh Tuhan berikan, keluarga yang baik, perekonomian yang baik, kesehatan, segala berkat yang boleh Tuhan berikan. Bapak, kami datang kepada Tuhan beribadah, kiranya Tuhan berkenan bertahta di atas puji-pujian kami, dan apa yang kami nyanyikan, kami boleh menyanyikannya dengan hati, dan boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Juga berkatilah hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan kita nyanyikan lagu Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu.
Oke, saya mempersilahkan Kak Deborah untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, pujian yang dilantunkan oleh teman kami mewakili perasaan kami, bahwa kami rindu agar firman itu yang sungguh boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami rindu agar firman itu boleh menyapa kami. Kami rindu untuk diubahkan oleh firman. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman bersama-sama, kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya ketika kami akan membacanya, Engkau sendiri yang boleh berkata-kata kepada setiap kami. Engkau sendiri yang boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus berlaku di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Maka Tuhan, tolong kami supaya kami siap dengan firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh terserap dalam hidup kami, memberikan buah yang baik dalam keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan biar Tuhan sendiri yang boleh mampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan apa yang telah disiapkannya di hadapan anak-anak Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita buka hari ini Alkitabnya dari Lukas pasal 10 ayat 33 sampai Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang setelah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada orang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan firman-Nya, dan lebih berbahagia lagi orang yang boleh mengerjakan firman itu, memberi buah yang baik dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosana. Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik hari ini. Dan kita hari ini mau bicara tentang seperti yang ada di layar, label harga kasih. Nah teman-teman pernah nggak lihat video tentang, atau isinya tuh tentang seorang anak bayi yang main dengan santainya dengan seorang orang kulit hitam di kereta. Ya, ada anak bayi kulit putih, dia main dengan seorang laki-laki kulit hitam. Waktu pas dia main, dia seneng banget gitu ya. Tapi mamanya begitu tahu anaknya ini lagi main sama seorang laki-laki kulit hitam, dia langsung mengalihkan bayinya, padahal tadinya bayinya lagi happy-happy aja, main sama laki-laki kulit hitam itu. Saya coba cari videonya tapi nggak ketemu gitu ya. Rasanya saya lihatnya waktu itu di Instagram. Tapi apa yang mau saya ajak kita untuk lihat dari sedikit cuplikan itu, dari seorang bayi kulit putih yang bermain dengan seorang laki-laki kulit hitam,
dan mamahnya yang panik dengan kemudian langsung mengalihkan bayi itu adalah bahwa ketika kita masih kecil, anak-anak bisa bermain dengan siapa saja. Kita ingat dong ya, adik kita atau ponakan atau sepupu yang baru dilepas sebentar gitu ya, udah kenalan, udah bisa main bareng sama anak-anak kecil yang lain ketika ada di taman bermain. Semua bermain dengan bebas, tanpa pilah-pilih, dan tidak ada dikotak-kotakan satu sama lain. Namun kita menyadari bahwa seiring bertambahnya usia kita di dunia, kita mulai hidup dalam kotak-kotak yang kita buat sendiri. Kita mulai mengenal perbedaan dan kemudian memberi label-label terhadap orang-orang di sekitar kita. Ini keluarga, ini sahabat, ini teman, ini musuh, ini orang asing yang kita nggak kenal. Dulunya kita bisa bermain dengan siapapun dengan bebas tanpa mengenal batasan-batasan, tanpa mengenal dengan label-label. Namun seiring bertambahnya usia kita, menjalani hidup kita semakin mengenal ada orang-orang yang berbeda dan kemudian membangun label-label itu. Belum lagi kemudian kita membaginya, ini ada sahabat di sekolah, ini ada sahabat di gereja, ini ada yang sama hobinya, yang ini beda dan sebagainya. Ada label-label yang sengaja kita taruh kepada orang-orang di sekitar. Dan kita lebih senang ketika berada dan bergaul dengan mereka yang punya kesamaan dengan kita. Boleh di-klik slide-nya. Nah ini ya, ketika belum mengenal pelabelan, bisa main dengan siapa saja. Ya, tapi ketika seiring bertambahnya usia, kita lebih senang ketika ada dan bergaul dengan mereka yang punya kesamaan dengan kita. Bahkan operator telepon aja membedakan tuh. Yang sesama operator dan yang beda operator gitu kan. Tarif teleponnya beda tuh antara yang sesama dengan yang lain. Teman-teman, inilah dunia kita. Kita senang sekali membuat batasan, label-label membedakan satu sama lain. Salah enggak? Enggak. Memang berbeda. Dan kenyamanan kan katanya nggak bisa dipaksain. Kita nyamannya dengan siapa. Hal berbeda-beda itu memang tidak bisa dihindari, teman-teman. Tapi menjadi salah ketika kita akhirnya berlaku atau memperlakukan berdasarkan label-label tersebut. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau misalnya ke si A, saya berlakunya begini nih, ramah. Tapi kalau si B, saya kan berlakunya berbeda. Kenapa? Karena dia punya latar belakang yang berbeda. Saya nggak dekat dengan dia dan sebagainya. Kalau yang ngajak ngomong orang yang ini mah di bawah saya, nggak terkenal, maka akan beda ketika kita ngobrol dengan seorang influencer, YouTuber, dan kawan-kawannya itu. Ya kan? Beda memperlakukannya. Kenapa? Labelnya beda. Itu sebabnya kalau teman-teman tahu Edozel, dia kan suka tuh ya pergi ke McDonald atau pergi ke KFC atau kemana begitu ya. Lalu dia kalau mau beli makanan seringkali dia minta Fajar, temannya itu. Suruh dia yang beli. Kenapa? Takutnya dibedain kalau tahu itu Edozel yang beli. Bayangin. Sikap kita tengah-tengah dunia ini senang banget dengan pelabelan. Kalau si ini yang beli, maka sikapnya akan begini. Kalau orang biasa, ya udah biasa aja, atau mungkin bisa dikurang-kurangin. Dan saya juga pernah ngerasain yang begini, teman-teman. Saya pernah bicara dengan seorang laki-laki, kita baru ketemu begitu ya, di dalam sebuah pembinaan. Lalu dia awalnya tuh sikapnya jutek banget. Kalau diajak ngomong, jawabnya sepotong-sepotong. Tapi begitu, saya kan suka iseng ya, saya suka ngetes. Pertama saya nggak ungkapin gitu ya, kalau saya kenal dengan teman-teman atau orang-orang terkenal di tempatnya dia. Saya bicara biasa-biasa aja, nanya pelayanan di mana dan sebagainya. Pertama tuh jawabnya kayak jutek-jutek gitu, sepotong-sepotong. Tapi begitu saya mulai bilang, saya punya om, dia sebagai ini loh di tempat kamu, saya punya kenalan si ini dan si itu. Pada saat itu juga langsung berubah. Yang tadinya kalau ngomong sama saya sepotong-sepotong, begitu dia tahu saya kenal dengan orang-orang yang penting itu, langsung jadi ramah. Setelah itu malah dia yang ngajak ngobrol. Teman-teman, ini realitas kita. Ini dunia di mana kita ada. Label-label itu sangat berpengaruh. Betul bahwa kita berbeda.
Tapi ketika dengan label itu dan kita memperlakukan orang lain berbeda, di situ kita jadi ngaco. Seperti orang Yahudi, teman-teman. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu adalah bangsa yang etnosentris. Ya, yang melihat bahwa dirinya adalah bangsa yang paling benar, paling baik, apalagi dengan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Maka sesama buat mereka hanyalah orang yang sebangsa dan seagama dengan dia. Kenapa saya sebutkan seagama? Jadi buat dia tuh sesama dia, orang Yahudi, adalah kalau misalnya ada orang non-Yahudi, dia pindah ke Yahudi, nah itu baru disebut dengan sesama manusia. Jadi, kalau misalnya membunuh orang yang bukan Yahudi, nggak masalah. Karena mereka melihat itu bukan sesama manusia. Sesama buat saya hanyalah orang yang sebangsa dan seagama. Kalau ketemu dengan bangsa lain, ya nggak perlu dijak bicara, nggak perlu dilirik, nggak perlu dipandang. Sebab mereka bukan sesama manusia. Kalau ada orang non-Yahudi yang butuh bantuan, itu bukan kewajibannya untuk menolong. Kenapa? Karena mereka bukan sama manusia. Teman-teman nangkep nggak? Seperti apa mereka memperlakukan orang non-Yahudi? Inilah pola pikir yang ada di benak orang Yahudi dalam bacaan kita hari ini. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ayat 29, memang tidak menjadi bagian yang kita baca hari ini, tapi ini termasuk dalam konteksnya. Ahli Taurat itu, sebelum tadi masuk ke perumpamaan, kan ada pertanyaan dulu nih, yang membuat akhirnya Yesus menjawab dengan perumpamaan tadi. Ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dia tanya begitu ya. Bukan karena dia nggak ngerti, orang dia ahli Taurat, nggak mungkin dia nggak ngerti. Dia tahu jawabannya bahwa yang disebut sebagai sesama manusia itu, dari sudut pandang dia adalah mereka yang sebangsa dan seagama. Di luar itu enggak. Perhatikan teman-teman bahwa di sini sudut pandang yang dipakai adalah aku melihat siapa sesamaku. Yaitu mereka yang sama denganku. Mereka yang labelnya aku suka. Di luar itu bukan. Nah, Tuhan Yesus hendak membalik cara pandang tadi. Dia memakai kisah tentang seorang Samaria yang murah hati. Tentu teman-teman udah seringlah mendengar kisah ini. Seorang Yahudi yang baru turun dari Yerusalem ke Yeriko. Benar dikatakan turun. Kata yang dipakai. Kenapa? Karena Yerusalem itu 2.600 kaki di atas permukaan laut, sedangkan Yeriko hanya 1.300 meter. Jadi dari Yerusalem ke Yeriko, turun gitu ya. Nah, perjalanan waktu itu dari Yerusalem ke Yeriko dikatakan sebagai jalan darah. Kenapa? Karena banyak orang yang mati dirampok di jalan tersebut. Salah satu yang menjadi korban adalah laki-laki Yahudi ini. Dia dirampok, dipukulin, dibiarkan dalam keadaan hampir mati di pinggir jalan. Kemudian kita tahu, lewatlah imam, lewatlah Lewi yang melihat korban tersebut, tapi hanya melewatinya dari pinggir jalan. Kenapa? Karena kalau megang mayat, mereka akan menjadi najis. Mereka nggak bisa lagi melayani. Kenapa mereka hanya melewatinya dari pinggir jalan? Karena mungkin saja mereka ini kan baru pulang setelah melayani di Bait Allah di Yerusalem. Para imam dan orang Lewi itu banyak tinggalnya di Yeriko. Jadi mereka ini lagi dalam perjalanan pulang nih setelah selesai pelayanan. Ya, jadi capek. Ngapain mau repot-repot ngurusin urusan orang lain yang mereka nggak kenal. Ternyata orang yang melayani Tuhan juga belum tentu mereka sungguh-sungguh mengetahui dan menjalankan firman Tuhan, bukan? Habis pelayanan, capek, lihat orang butuh, ya udahlah, daripada kita ngerepotin diri, kenal juga enggak. Kenapa mereka nggak mau nolong? Karena jangan-jangan mereka berpikir ini cuma pura-pura. Pancingan dari para perampok yang tiba-tiba akan keluar menyergap mereka seandainya mereka berhenti mencoba menolong orang tersebut. Terlalu beresiko. Karena itu mereka hanya melewatinya dari jauh. Karena nggak mau kehidupan mereka terganggu. Bikin repot. Kenal juga enggak. Labelnya beda sama saya. Beda sekali dengan orang Samaria. Orang Samaria yang melintas dekat dengan korban itu, ketika melihat korban, next slide, dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, dalam teks kita dikatakan
Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kata tergerak oleh belas kasihan di sini compassion, ya. Kalau dalam bahasa Inggris atau splagna dalam bahasa aslinya. Artinya berasal dari organ tubuh bagian dalam manusia. Itu yang bergetar. Atau jeroannya manusia, itu yang bergetar. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang terkapar, hatinya itu yang bergetar. Maka dikatakan tergerak oleh belas kasihan dalam dirinya. Itu yang tergerak. Jadi pada waktu itu bagian dalam diri orang Samaria dikatakan bergetar luar biasa akibat tersentuh rasa kasihan melihat korban yang terkapar. Compassion itu, hati yang tergerak oleh belas kasihan itu kalau diibaratkan seperti orang tua ketika dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Apa yang bisa dia kerjain, dia kerjain. Yang penting anaknya baik, hidupnya oke. Itu yang terjadi ketika hatinya si orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Maka sekalipun dia nggak kenal, sekalipun akan repot kalau nolongin, sekalipun penuh resiko kalau dia datengin korban, ya, dia mengobati lukanya. Bukan cuma ngobatin dan ditinggal. Bawa ke penginapan dan membayar seluruh biayanya. Ketika hati tergerak karena kasih, maka ia tidak melihat korban itu sebagai salah satu bangsa orang yang pernah merendahkannya selama ini. Orang Samaria kan direndahin sama orang Yahudi. Dia ngelihat lagi itu sebagai musuh. Ia tidak lagi memikirkan bahaya yang akan mengancam jiwanya kalau dia nolongin orang tersebut. Hatinya hanya ingin supaya korban yang terkapar itu mendapat pertolongan. Dan ia kemudian rela memberi waktu, tenaga, dan uang untuk menolong korban tersebut. Teman-teman, ini yang namanya kasih sejati. Kasih sejati itu selalu mengharapkan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Dan di sini kita melihat orang yang dikasihi itu tidak hanya orang yang dikenal, orang yang kita suka, orang yang labelnya sama dengan kita. Tapi orang Samaria mengatakan belas kasihan itu dinyatakan kepada semua orang. Semua orang layak untuk dikasihi tanpa batas. Tanpa urusan dia kenal atau enggak. Menarik sekali perhatikan. Setelah menceritakan perumpamaan ini, ayat 36. Tuhan Yesus bertanya. Ya, teman-teman boleh baca di tempat masing-masing. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Perhatikan bahwa Tuhan tidak bertanya siapakah sama manusia dalam kisah ini. Tetapi ia bertanya, kalau dari sudut pandang korban, siapa yang disebut sebagai sama manusia? Dari sini apa yang mau kita refleksikan? Yang pertama, teman-teman. Kita dipanggil untuk mengasihi sama manusia dengan cara menjadi sama manusia bagi orang lain. Kita dipanggil untuk mengasihi sama manusia dengan cara menjadi sama manusia bagi orang lain. Nangkap nggak maksudnya gini ya? Jadi, bukan cara pandang kita yang menentukan siapakah samaku manusia. Karena kalau dari sudut pandang kita hanya akan melihat sesama itu adalah orang yang sama dengan kita. Atau yang punya kesamaan dengan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang kita kasihi. Yang labelnya sama. Seperti ahli Taurat itu yang bertanya, siapakah samaku manusia? Padahal Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan. Artinya, sudut pandang korban yang melihat dan menentukan siapakah bagi dia yang disebut dengan sama itu. Nangkap nggak ya? Jadi bukan saya yang nentuin siapakah sama manusia itu, karena kalau dari sudut pandang saya, maka saya akan memberi label-label dan akan membuat pemilahan-pemilahan. Tapi Tuhan katakan justru dari sudut pandang korban yang melihat dan menentukan siapakah yang disebut dengan samanya. Bahwa sama manusia adalah orang yang perhatikan dan menolongnya, kan begitu ya? Orang yang perhatikan dan menolongnya. Itu sebabnya pertanyaan Tuhan Yesus adalah siapakah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Dan ini panggilan kita bersama. Menjadi sesama manusia
dari sudut pandang orang yang butuh ditolong. Artinya, tidak lagi berdasarkan sudut pandang kita, yang kerap kali suka melabelkan, membedakan satu sama lain. Tapi dari sudut pandang orang yang butuh untuk ditolong itu. Siapakah samaku manusia? Maka udah belum kita menjadi sama manusia buat orang lain. Hal ini saya alami teman-teman waktu saya mendapat kesempatan khotbah di Bali. Ya, waktu itu ulang tahun GKI yang ke-30, lalu ada pertukaran dan saya dapat bagian waktu itu untuk khotbah di Bali. Ya, seru ya, khotbah di Bali. Boleh tampilkan fotonya. Hari Minggu saya khotbah tentang mengasihi sesama tanpa batas. Hari Seninnya saya merasakan sendiri yang disebut dengan kasih tanpa batas itu. Saya ceritanya mau beli oleh-oleh gitu ya, bareng sama sepupu saya, kita nyewa motor. Di jalan kami mengalami kecelakaan tunggal. Motornya jatuh, saya terlempar. Bayangin, saya terlempar, kan saya dibonceng ya. Terlempar berapa meter begitu ya, mendarat dengan posisi muka di bawah. Ya, bayangin, kejadian itu saya nggak punya keluarga di Bali, yang saya kenal cuma yaitu saudara seiman saya di GKI Bali. Orang yang menghubungi saya ketika saya diminta pelayanan ke sana. Tapi toh Tuhan punya cara yang luar biasa. Teman-teman di sini, kalau teman-teman lihat foto perempuan pakai baju biru, itu namanya Winda. Ketika saya dan kakak saya jatuh di jalan, Winda ini, pohon yang badannya kecil ini ya, dia langsung datengin kami. Dia langsung buka minumnya dia, ayo tenangin diri dulu, yuk coba ya minum dulu. Itu tuh saya udah nggak bisa lihat, tiba-tiba semuanya gelap. Ya, udah nggak kelihatan apa-apa. Terus tiba-tiba, atau teman-teman pernah ngalamin nggak? Kupingnya jadi budek. Nggak bisa dengar, teng gitu ya, tiba-tiba hilang. Terus kemudian matanya jadi gelap. Dikasih minum. Dia bilang istirahat dulu, tarik nafas. Kemudian dia bilang, oke rumah saya dekat sini kok. Saya bawa kalian ya ke rumah saya. Bayangin badan sekecil itu, dia bonceng saya dan sepupu saya yang pakai baju kuning. Kita bonceng 3, naik motor. Nyampe di rumahnya, kakak saya dibawa ke dokter karena dia punya luka di kepala kan. Dibawa ke dokter, nggak lama saya bilang saya dibawa ke tukang urut aja karena kayaknya sih nggak apa-apa, ini cuma luka kecil. Lalu kami dikasih makan, dikasih bantal, kita boleh istirahat dan segala macam. Siapakah kami buat dia? Buat Winda? Bukan siapa-siapa. Hanya orang yang jatuh butuh pertolongan. Ngerepotin malah. Tapi jelas buat kami, bahwa dia adalah sama manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaga dan merawat kami, sekalipun kami nggak kenal dia. Tapi Tuhan memakai dia. Dan dia yang disebut sebagai sama manusia buat kami. Dan tulus banget. Besoknya dia masih nyamperin kami ke tempat kami menginap untuk tahu keadaan kami. Masih datengin juga. Teman-teman, ini loh panggilan kita. Menjadi sama manusia bagi orang lain. Sama seperti panggilan kita ketika kita hadir di gereja. Teman-teman kalau nyapa teman-teman di gereja, apa sebutan yang biasa dipakai di gereja secara umum? Saudara-saudari seiman kan di dalam Yesus Kristus. Bahwa lensanya adalah Kristus yang membuat saya menyebut kamu saudara padahal kita nggak ada hubungan darah. Padahal belum tentu saya kenal dengan kamu. Kenapa? Karena dalam Kristus pelebelan-pelebelan, tembok-tembok pemisah itu runtuh. Maka dalam lensa Kristus, lihat dan jadilah sama manusia yang mengasihi tanpa label itu. Tanpa syarat. Kita memang diciptakan berbeda-beda, betul. Kondisi kita berbeda-beda, benar. Kemampuan kita beda-beda, betul. Tapi itu bukan alasan untuk kita hidup membeda-bedakan dengan label masing-masing. Panggilan Tuhan adalah bagaimana kita bisa mengasihi sama manusia. Menjadi sesama manusia bagi orang-orang sekitar kita. Yang tadinya asing jadi dekat. 1. Yang kedua. Nah teman-teman pas bulan Desember kemarin, entah karena teman-teman tahu kan ya, kalau ada tanggal-tanggal cantik tuh maka banyak promo. Lalu entah juga mungkin karena menjelang Natal, saya sering sekali melihat para pengantar paket yang naik motor dengan bawaan yang menjulang tinggi di daerah Pluit. Itu bawaannya penuh banget, depan belakang tuh penuh teman-teman. Entah bagaimana, nggak ngerti gimana caranya itu orang bisa tetap bawa motor dalam keadaan terjepit dengan barang-barang. Depannya ada, belakangnya ada, banyak banget barangnya. Dan terjadilah malam itu ketika saya lewat di daerah Pluit dalam perjalanan pulang dari gereja,
Ada seorang pengantar paket yang oleng. Ya bayangin aja bawaannya banyak banget. Dia oleng, naik motor kan. Dia akhirnya parkir dan gak lama setelah dia berhenti, barangnya tumpah. Ya, saya mikir kasihan bener nih ya. Dengan barang sebanyak itu, udah malam gimana ngerapihinnya? Megang aja pasti udah bingung. Orang depan masih ada barang, belakang tuh yang udah pada jatuh barangnya. Pasti bingung nih orang nih, ngeberesin ya. Akhirnya saya parkirnya nggak jauh dari tempatnya. Saya datangin dia untuk bantu beresin barang-barangnya. Nggak lama ada juga tukang ojek yang berhenti untuk bantuin dia. Di sini teman-teman, di sini saya justru merasakan yang namanya ditatap sebagai orang yang bersalah padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ngerti nggak maksudnya gimana? Orang-orang yang melintas justru menatap saya dengan tatapan sinis, seolah-olah pengantar barang itu jatuh gara-gara siapa? Gara-gara saya. Secara saya mobil dan dia motor. Biasanya kan motor biasanya kan mobil salah gitu ya. Jadi sama Gojek yang berhenti tadi, dia juga melihat saya seolah-olah itu gara-gara saya itu orang jatuh. Pada momen itu saya sadar, mungkin ini ya yang bikin orang jadi takut untuk nolong sesamanya. Bukan apa-apa. Takut dituduh kita yang melakukan. Salah-salah bisa-bisa kita digebukin sama orang lain, padahal maksudnya cuma nolong. Saya cerita ini bukan untuk nakut-nakutin, sehingga kita akhirnya nggak mau nolong orang. Bukan itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa memang ketika kita menolong orang lain, sesama karena tergerak oleh belas kasihan, ada resiko loh yang harus kita ambil. Karena itu kita perlu bijak. Tapi juga jangan kebanyakan mikir. Nanti keburu kesempatan untuk menolong orang itu hilang, menjadi sama bagi orang lain. Orang Samaria, dia ngambil resiko, spontan loh. Dia mengorbankan miliknya, uang, tenaga, dan waktu. Inilah kasih yang sejati. Kasih itu ada pengorbanan di dalamnya, sekalipun ada resiko. Tapi ada pengorbanan. Ya, ada resiko dan ada pengorbanan dalamnya, dan kadang membuat kita terluka. Kita sendiri jadi terluka karena belas kasihan tadi. Ya, ada yang dikorbankan. Seperti Allah yang mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kasih itu butuh pengorbanan. Dan tidak jarang kita terluka karena kasih. Terluka di sini maksudnya berusaha memberikan yang terbaik sampai akhirnya kita pun harus berkorban demi orang yang kita kasihi. Kasih seringkali butuh pengorbanan. Bisa membuat kita terluka. Ada resiko. Seperti orang Samaria tadi. Ada resiko yang harus diambil. Allah ya mengutus Yesus tengah dunia, anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Terluka. Ada pengorbanan di situ. Kasih. Ada pengorbanan dan kadang bisa bikin terluka. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan mengasihimu, tapi sering banget melukain kita, fisik ataupun psikis, itu omong kosong teman-teman. Jika orang itu bilang mengasihi, tapi dia mukulin kamu, menteror kamu, melecehkan kamu, cemburuannya sampai parah banget, melarang kamu sama teman-teman kamu, bahkan yang sama jenis sekalipun, ngata-ngatain kamu sampai membuat kamu insecure, dan bilang karena dia cinta sama kamu, maka dia melakukan itu semua, please jangan mau dibodoh-bodohin. Kasih itu butuh pengorbanan dari diri orang yang mengasihi. Dan kasih itu kadang sampai membuat kita terluka. Betul. Tapi itu beda sama orang yang bilang kasih atau cinta, tapi dia melukai. Nangkap bedanya? Kalau kamu ngalamin seperti itu, dalam relasi kamu dengan orang-orang sekitarmu, ini ada saya kasih gambarnya ya. Segera cerita. Minta tolong sama orang terdekat. Kalau dia bilang karena cinta, cinta harusnya nggak begitu. Kalau dia bilang karena kasih, kasih itu nggak begitu. Jangan mau dibohongin. Yang ketiga teman-teman, kasih kepada sesama nggak pernah lepas dari kasih kita sama Tuhan. Kalau kita mengasihi sama, kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kasihilah samamu. Ini dasarnya.
Maka kalau kita memperlakukan orang di sekitar kita sebagai sesama kita dan mengasihi mereka, kita sedang menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita membeda-bedakan, apalagi merendahkan dan perlakukan buruk sama kita, apa yang terjadi? Kita juga sedang melakukannya terhadap Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam kita ada nafas Allah yang menghidupkan. Maka merendahkan ciptaannya sama juga dengan merendahkan dia. Jadi jangan main-main. Sebab inilah dasar kita mengasihi sama. Perlakukanlah semua orang seperti engkau mau diperlakukan. Perlakukanlah semua orang sebagaimana engkau memperlakukan dan menyambut Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu pasti juga mengasihi saudaramu yang ada padamu, yang kelihatan. Ya. Pada ayat 37, balik lagi pada bacaan kita. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau sudah tahu apa yang harus diperbuat, 3 poin tadi. Lakukanlah. Jangan pura-pura bodoh atau pura-pura nggak tahu. Yakobus bilang, kalau kamu tahu kamu harus berbuat baik, apa yang harus kamu lakukan. Tapi kamu tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Maka jaga terus hati kita masing-masing. Supaya dipenuhi dengan belas kasihan seperti yang Tuhan mau kita nyatakan kepada sesama. Mata yang melihat sebagaimana mata Tuhan melihat. Kaki yang mau bergerak nolongin orang yang butuh pertolongan. Sebagaimana Tuhan selalu hadir dan menguatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadilah sama manusia bagi samamu, bagi orang lain. Ingat, kasih itu ada resiko. Kasih itu ada pengorbanan. Kadang-kadang membuat kita terluka. Tapi tengah-tengah itu tetaplah belajar untuk menyatakan kasih. Sebab yang ketiga, kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk mengasihi sama dengan kasih sejati, kasih yang tulus. Maka teman-teman selamat hidup dalam kasih, saling mengasihi, dan itulah menjadi cara kita juga untuk menyatakan kepada dunia identitas kita sebagai murid Kristus. Jangan dengan sengaja melegalkan pelabelan-pelabelan untuk memperlakukan orang lain berbeda. Karena itu bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita mengasihi semua dengan kasih yang sama. Belajar tiap-tiap saat untuk semakin bisa mengasihi orang dengan kasih yang sama. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Oke, terima kasih Kak Dep untuk firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kita bersyukur dan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan pada kita pada hari ini. Ajarkan kita mengenai kasih. Oke, saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau membacakan ayat kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa mungkin bisa dilakukan sama Ko Edi mungkin. Oke, kita akan memberikan persembahan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa mungkin bisa dilakukan sama Ko Edi mungkin. Oke, kita akan memberikan persembahan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa mungkin bisa dilakukan sama Ko Edi mungkin. Oke, kita akan memberikan persembahan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa mungkin bisa dilakukan sama Ko Edi mungkin.
Ya, sembari kita memberikan persembahan, kita bersama-sama Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan ketika kami boleh mendengar firman Tuhan. Ucap syukur juga ketika memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan segala hal yang boleh Tuhan berikan, termasuk uang kami. Segalanya berasal dari kami. Memohon kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami, dan pakailah persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan, dan tolonglah orang-orang yang mengatur, agar kiranya mereka boleh memberikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Dan kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk boleh membangun pekerjaan gereja, boleh menolong orang-orang juga, sebagai bentuk kami mengasihi mereka. Tuhan, terimalah persembahan kami menyerahkan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, saya mau nanya ke 3 orang lagi. Apa yang didapatkan dari firman Tuhan hari ini? Oke. Seperti biasa saya suka menanya-nanya ya. Lihat apa yang didapatkan oleh teman-temannya. Saya mau nanya Natania. Gimana? Iya kok. Apa yang kamu dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Belajar sih untuk gimana caranya bisa mengasihi orang dan nggak mengkotak-kotakan gitu. Oke, Nat. Ada lagi, Nat? Kurang lebih kayak gitu sih kok. Oke, terima kasih, Nat. Saya mau tunjuk lagi si dua orang yang beruntung yang mendapat kesempatan. Hana. Gimana, Hana? Apa yang kamu dapatkan? Halo, Hana? Mungkin dari di luar mungkin ya. Oke, saya coba tanya yang lain dulu. Tanya Daniel. Halo, Daniel? Halo, Neil? Ya, halo. Ya, apa yang kamu dapatkan, Neil?
Oke. Oh iya, Hana sedang ini, sedang rame jawabannya. Jadi kita coba tanya yang lain lagi ya. Saya nanya ke Windy. Apa yang kamu dapatkan, Windy, hari ini? Halo, Windy? Oh, waduh. Oke, Windy. Mungkin bisa ditulis di chat ya. William. Will? Apa yang didapatin, Will? Kalau dari gue pribadi lebih ke teguran sih sebenarnya. Karena beberapa harinya tuh ini bener baru kemarin malam sih kejadian. Kayak ketika gue melintas di jalan gitu, gue ngeliat, ini sedikit sharing aja ya, gue ngeliat ada kayak apo-apo gitu malam-malam di jalan. Gue nggak tahu dia ngapain ya, dia jongkok, entah dia nyari sesuatu atau apa gitu. Nah, sepanjang jalan tuh ketika gue udah lewatin, gue mikir, gue putar balik gak ya gitu. Akhirnya gue putuskan untuk pulang. Ketika gue pulang, gue ceritalah ke emak gue. Pandangan emak gue ini ternyata bilang katanya kalau ketemu yang kayak gitu-gitu tuh harus hati-hati kitanya. Nah, yang mau gue yang mau gue sampaikan di sini adalah benar yang tadi kata Cidep sampaikan gitu. Ketika kita hati kita udah tergerak tapi kita malah nggak dengerin kata itu, bisa kesempatannya bisa lewat gitu, bisa berlalu gitu aja gitu. Terus juga satu hal yang gue belajar itu nolong orang pasti ada resikonya gitu. Itu sih paling. Oke, thank you, Will, untuk sharingnya ya. Mau minta satu orang lagi ya. Kita minta Julie. Iya kok. Apa yang kamu dapetin, Zul? Kalau saya jadi teguran aja buat kita untuk tetap harus saling menolong tanpa memandang orang lain gitu. Oke, thanks, Zul. Ini ada juga dari Windy, ada di chat ya. Yang dia dapatkan untuk nggak memandang rendah sesama Siko. Oke, terima kasih, Windy. Ya, kalau mengenai ini juga saya punya cerita sih. Mungkin ya di dalam masa online kayak gini, untuk kita bisa peduli, bisa memperhatikan orang lain itu sulit ya. Karena kalau yang saya rasakan, kalau di rumah karena kesulitan, karena mungkin terlalu melihat diri itu lebih utama kali. Nah, itu saya belakangan sih kayak ngelihat ya, hari ini saya tertegur sih sebenarnya sih, karena betapa sedikitnya saya mungkin tanyain kabar orang lain, atau mungkin juga peduli sama orang lain ya. Jadi kita mungkin cuma ngechat ya, misalkan contoh dalam situasi virtual gini, kita cuma ngechat atau tanya kepada orang yang mungkin kita sedang butuhkan gitu kan, mau butuh sesuatu kita ngechat gitu kan, nggak ada intention buat tanya kabar mungkin ya, barangkali kita nggak tahu kan gitu kan, apa yang mungkin sedang terjadi sama kawan-kawan kita, mungkin lagi kesusahan kan, terus lagi sakit, atau keluarganya lagi sakit. Saya jujur, kalau dari diri saya ketika ngelihat teman saya keluarganya sakit pun saya kaget gitu kayak, kenapa ya nggak pedulian gitu, kenapa cuek banget gitu. Dan apa ya, itu dimulai dari hal kecil di dalam lingkup pertemanan dulu sih. Saya jadi berkaca kayak kalau misalkan kita di dalam pertemanan kita pun kita nggak peduli,
betapa sempitnya hati kita ya gitu kan, untuk boleh melihat orang lain yang susah buat menolong, kita tolong juga gitu. Refleksi yang saya dapatkan sih ya di hari ini, sebelumnya juga yang saya pikirkan. Nah, semoga ya dari firman Tuhan yang disampaikan tadi mendorong kita untuk menjadi pelaku firman. Kita mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi sesama kita, dan kita mengasihi sesama kita sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Saya mendorong teman-teman juga melakukan satu kegiatan ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengar firman ini? Karena kita ditolong oleh Tuhan buat jadi pelaku firman dan boleh jadi orang Kristen yang memancarkan kasih Tuhan ya. Oke, kita mau menutup ibadah kita mau memohon di dalam doa, kita mau menyanyikan lagu yang cukup baik ya. Judulnya Berikanku Hati. Mari kita memohon pada Tuhan, memberikan kita hati dan bagaimana cara kita memandang sesama kita, seperti Tuhan Yesus memandang manusia, memandang sesamanya juga. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan yang dalam sekelilingku. Saya mempersilakan Kadep untuk menutup ibadah kita dalam doa. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, pergilah dan lakukanlah semuanya itu. Biarlah setiap kita boleh menyatakan kasih Allah kepada banyak orang, menjadi sama bagi mereka, tanpa lagi dikungkung oleh label-label itu. Terimalah berkat Tuhan yang akan mengiringi kita semua melakukan, menyatakan kasih itu setiap waktu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Keberanian untuk mengasihi melampaui label-label pembatas.
keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mulai melihat kebutuhan orang lain, memberikanmu kegelisahan dan belas kasihan yang menggerakkanmu untuk segera menolong samamu. Allah menjagamu dan memberkati setiap langkah hidupmu, kini dan sepanjang masa. Amin. Hosana. Hosana, 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 amin, amin, Saya mempersilahkan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai semua teman-teman. Oke, welcome back with me, Eric ya, your lovely MC gitu ya. Udah 3 minggu gitu ya. Kemarin saya nggak ikut karena sibuk banget. Oke, teman-teman, hari ini kita beda, kita nggak main game, tapi kita mau sambut beberapa jemaat baru kita, yaitu ada Evan Ariel, sahabat namanya panjang gitu ya, sahabat saya lihat dulu. Evan Ariel Christopher. Boleh buka kamera Evan Ariel Christopher? Bisa nggak Evan Ariel Christopher? Kita panggilnya Evan, bukan Ko Evans ya. Oh maaf Kak, agak berhalangan. Yowes, agak apa kita teman-teman kita Evan sudah berhalangan buat buka kamera, tapi kita mau sambut mereka dia. Semua kasih reaksi teman-teman, biar lebih asik gitu ya. Kasih reaksi gitu ya, reaksi apa aja gitu, bebas gitu, kasih reaksi gitu. Tapi jangan reaksi yang aneh-aneh ya. Oke, mantap banget ya ini teman-teman kita sangat ini ya, sangat baik-baik semua. Oke, kita habis ada satu lagi teman-teman, kita mau undang satu lagi. Randy Darmawan. Randy Darmawan boleh buka kamera? Mungkin, kalau misalkan bisa. Kalau misalnya tidak berhalangan. Kita mau lihat mukanya dulu nih. Oke, Randy Darmawan. Oke, itu dia buka kamera. Buka nggak sih? Kok hitam ya? Apa ngelek? Apa ini pada muncul nggak sih? Apa saya doang? Ini apa internet IndiHome saya yang nggak benar gitu ya? Oke, kayaknya nggak kelihatan ya. Randy Darmawan boleh buka mic Randy Darmawan? Randy Darmawan, sorry. Kita panggil Randy. Randy, passwordnya. Ya, Oh iya. Oke. Randy boleh perkenalan diri mungkin kayak dari nama, kelas berapa, sekolah atau kuliah, habis itu kelas berapa, habis itu diajak dari siapa, gitu. oke. Ya, namanya Randy dari Oke, Randy, halo? Sama Randy kok hilang? Randy? Randy hilang ya? Waduh. tes. Oh, udah, oke. Karena kaget saya ya. Sinyal Aiko. Ya udah nggak apa, nggak usah kamera kalau gitu. Suaranya aja, kita mau dengar suaranya. Ya, nama Randy terus kelas 11. Oh, kelas 2 SMA ya? Di sekolah di mana? Iya, di SMA Negeri 111 Jakarta. Oh, di mana itu? Jauh ya itu? Wacung. Sama kayak Daniel ya? Oh, temannya Daniel. Iya. Oh, oke. Welcome Randy. Sekali lagi, oke. Thank you Randy udah join kebaktian kita. Saya berharap kamu dan juga Evan, Ariel Christopher bisa join untuk minggu depan lagi ya. Kami dari Komisi Remaja berharap kamu bisa terus join, oke? Mungkin ada pengumuman dari siapa yang mungkin udah buka kamera, ada pengumuman apa? Ini welcome Evan, seakan-akan kok Evan ya di welcome ya. Bercanda kok ya. Tovan kan begitu ya. Oke, Evan Junior. Ya Evan Junior itu ya. Oke, ada pengumuman apa? Ada yang mau pengumuman? Nggak ada katanya ya. Oke,
Teman-teman, thank you untuk hari ini. Saya harap kalian juga minggu depan nggak cuman Randy Dermawan dan juga Evan untuk join kebaktian kita, tapi saya harap kalian semua juga terus ikut kebaktian remaja kita ya di hari yang sama, jam yang sama, hari Minggu di jam 6 malam ya teman-teman. Thank you teman-teman. Happy Sunday. Bye-bye. See you next week. Happy Sunday. Sunday. Bye-bye. Thank you, Kak Deborah.